Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kali ini dalam Buletin Jateng DI Dialog, saya Rida Pupi akan menemani Anda selama 30 menit. Pemirsa, Surakarta ini menjadi primadona bagi wisatawan karena budayanya yang kental. Mulai dari Keraton Surakarta Hadiningrat, kemudian Pura Mangkunegaran yang kini menjadi idola. Lalu seperti apa perkembangannya dan bagaimana pemerintah mengelolanya, kami akan sajikan untuk Anda dalam Buletin Jateng DI Dialog siang hari ini. Tapi tak hanya itu, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan penerimaan pelajar didik baru atau PPDB di Kota Surakarta. Sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV Jateng DIY, ada Janjang Sumaryono Aji, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, dan Ekyasi Hananto, anggota Komisi 4 DPRD Surakarta. Selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat siang. Oke, Pak Janjang, saya ingin bertanya, bagaimana sebenarnya perkembangan budaya dan juga pariwisata di Kota Surakarta saat ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau perkembangan ini ya kalau kami lihat tahun sebelumnya sudah kami anggarkan untuk event-event yang ada di Kota Solo yang langsung diolah oleh Dinas Pariwisata Budaya. Nah ini sudah ada peningkatan yang luar biasa. Saya bicara seperti itu ya karena ya saya dengar juga dari masyarakat itu kemarin itu sewaktu Lebaran itu ternyata Solo itu baik okupansi hotel maupun pengunjung itu banyak. Nah kalau Jogja kayaknya makin sedikit berkurang. Ini bukannya banding-bandingkan. Nah ini berarti kan sudah kan ini mestinya kan memang berimbang atau mungkin ada tapak yang lebih maju. Nah, harapan kami juga ini Solo ini juga ini kalau otomatis nanti banyak destinasi, banyak acara, ini kan otomatis akan mendatangkan wisatawan baik asing maupun lokal. Lokal dalam arti dalam negeri. Nah ini harapan kami dari ini nanti okupansi hotel naik, kuliner UMKM hadir di situ dapat PAD. Nah ini yang namanya nanti akan memberikan kontribusi untuk PAD Kota Solo. Oke. Nah ini memang Mas Wali sendiri juga mengendaki punya keinginan juga sama kita, yaitu apa? Ada kegiatan terus Kota Solo. Nah coba monggo mungkin pemirsa silakan dilihat nanti setiap malam gitu pasti ada kegiatan di Solo ramai gayeng. Nah, dan aman mestinya tidak ada perkelahian maupun yang lainnya. Nah, itu memang kita mulai masuk di situ. Jadi termasuk kita pertama kali ya kita dari tahun kemarin kita masuk ke dasarnya dulu. Apa tuh itu budaya? Nah ternyata kan kuncinya, kita tuh punya satu keraton, satu Mangkunegaran. Ada dua ini kita masuk di situ. Kita matur sama Sinuwun, sama Gusti Mas Bri, diskusi. Ya akhirnya ada kebutuhan dari APBD ini. Ya sudah kalau nilainya tinggi kan nanti Mas Wali yang nyarikan. Ini akhirnya terbuka Mangkunegaran. Kita tanyakan, kita kunjungan ke sana, kita lihat ke sana. Boleh enggak ini untuk destinasi, untuk acara, entah itu musik, entah itu pengajian atau lainnya, boleh enggak di situ kita masuk di situ? Boleh Pak. Nah, sampun sudah. Nah, ini mulai ada kegiatan festival senang, festival apa itu kan masuk di situ semua. Ramai, sukses. Nah, intinya kan kuncinya ini kita buka dulu. Nah, nanti tinggal ini. Ya namanya nanti PAD akan muncul, tapi kita gali ini. Ini terlepas dari nanti yang kita bicarakan untuk destinasi yang baru. Nah ini sementara ini kan, yang ini kita garap yang maksudnya yang memang kekayaan lokal Kota Solo itu budayanya itu dari mana toh? Ini keraton. Ya ini kita coba ini dan Gusti Mas B ya beliaunya masih muda tapi sakset. Nah, dan sangat berorientasi ke depan. Nah ini akhirnya ya ini akhirnya kan di sana juga ada rumah makan Prajiman. Ya selain masakannya enak, tapi ya apa itu namanya agak mahal sedikit. Tapi ya memang kalau saya bandingkan dengan Jakarta atau rumah makan besar ya itu masih sedikit wajar. Tapi di situ kan ada view-nya indah, ada orang minta foto di situ. Nah, ya ini kan menarik di sini. Lama-lama kan
mesti pada tidur di sana, terus mungkin ada. Jadi kita harapkan nanti ke depan itu sampai 5 tahun atau puluhan tahun ke depan yo neng Solo cukup neng Solo, tidur di Solo sampai beberapa hari, tinggal pilih destinasi wisata apa, semuanya sudah apa, ada begitu ya. Ada semua. Oke, nah memang kalau kita lihat saat ini banyak sekali destinasi wisata di Solo. Tadi disebut ada Pracimatuin ini yang saya lihat di sosial media pun viral, gini menjadi salah satu primadona begitu kalau orang-orang datang ke Solo. Pasti ada dampak positif. Sebesar apa dampak positifnya, Pak? Sangat luar biasa, Mbak, dampaknya. Jadi dengan adanya program Mas Wali, ada beberapa destinasi wisata yang baru itu, seperti tadi disebutkan, ada di Mangkunegaran itu, kemudian ada Tunjuruk itu yang disulap menjadi Solo Safari, kemudian ada Masjid Sayyid itu, salah satu itu, kemudian nanti di Balai Kambang itu menjadi yang dulu tradisional, nanti akan semi menjadi digitalis. Ini kan, jadi dengan beberapa yang sudah kita lakukan, kita buat, maka banyak sekali wisatawan baik ini yang domestik maupun yang luar datang ke Kota Surakarta. Tadi sampaikan Mas Anjang bahwa yang dulu paling nggak berkunjung ke Solo hanya 1 hari atau 1,5 hari lah. Tetapi sekarang bisa mencapai 3 hari. Ya, artinya kalau 3 hari berarti dia akan menginap, entah itu menginap di tempat saudara atau di hotel. Nah, dengan dia menginap ini dampaknya kan pasti dia kalau di hotel ya berarti harus nambah PAD kita kan, artinya PAD kita bisa meningkat. Kalau dia di tempat saudara ya pasti dia akan berbelanja di Kota Surakarta, ini juga nambah PAD lagi. Jadi dampak-dampaknya positif luar biasa, sangat tinggi sekali. Dan ya Kota Surakarta sedikit menggeser posisi Kota Yogyakarta tadi. Yang dulu orang kalau ke Jawa Tengah pasti Jogja atau mungkin Semarang seperti itu. Tetapi sekarang sudah mulai melirik ke Kota Surakarta. Bahkan event-event yang tingkat nasional pun sekarang ada di Kota Surakarta. Betul. Jadi Mas Wali ini tidak mau kotanya mati. Setiap hari harus ada kegiatan yang untuk masyarakat. Ya, seperti jadi ada event mungkin musik, ada event nanti sendera tari, ada nanti apa itu nari sehari 24 jam itu, macam-macam. Nah, hal ini yang ide Mas Wali yang luar biasa ini ya kita di Dewan ya kita mendukung. Dukungannya apa? Ya anggaran. Di anggaran pasti kita juga memberikan support untuk kegiatan itu. Ya kalau memang anggarannya butuh besar ya butuh CSR, nanti Mas Wali akan mencari untuk CSR untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, jadi memang ini juga didukung dari berbagai pihak begitu ya. Kita tahan dulu Bapak-Bapak karena kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa. Pemirsa masih bersama saya Reda Pupi dan saya masih ditemani oleh Pak Janjang dan Pak Ekya dari Komisi 4 DPRD Kota Surakarta membahas mengenai budaya pariwisata dan juga pendidikan di Kota Surakarta. Budaya dan pariwisata tadi sudah sedikit kita singgung. Nah, pendidikan di Kota Surakarta ini juga tidak lepas begitu ya dari kebudayaan Kota Surakarta yang sangat kental. Ada yang namanya Ayo Sekolah. Apa itu, Pak? Ya, jadi maksud kami ya semua wajib sekolah. Sampai usia 18 tahun ya, itu wajib sekolah. Jadi dalam arti bisa ikut kerja paket A, B, itu bisa. Jadi ya ini kan kita sebenarnya ini kan mau mensejahterakan masyarakat, mau meningkatkan taraf hidup masyarakat itu apa? Ya sekolah. Kalau hanya lulusan SD, kan masih dia kerjakan itu. Upahnya, gajinya, bahkan mungkin di usia itu kan juga tidak boleh kerja, itu kan tidak seberapa, kecuali kalau sudah lulusan SD, sudah dia masuk angkatan kerja, jadi sudah usia 18 tahun ataupun 15 tahun lebih, boleh dia bekerja, tapi kan sedikit, tidak bisa UMR, lulusan SMP, nah kalau bisa ya ayo sekolah sampai SMA. Ini baru kita masuk matur ke Pak Wali sama dinas ya, kalau bisa besok ya ada CSR atau dana dari APBD ya sampai mahasiswa. Nanti akan kalau S1 kan dia sudah gajinya sudah di atas UMR, syukur-syukur besok menjadi pengusaha atau menjadi ASN atau menjadi pejabat. Nah ini nanti beda cerita.
Oke. Dia akan memperbaiki rumahnya karena taraf hidupnya tinggi, iso ngewangi wong tuwane, iso ngekoke sepeda. Lah ini kan jadi berubah lagi mindsetnya. Jadi intinya di sini setelah kami duduk di Komisi 4 ini ya ini, oh ternyata ini dasarnya pendidikan. Gitu, Yun Sewu. Kalau pendapat masyarakat bagaimana? Karena kalau kita lihat mungkin masih banyak orang tua yang menganggap lebih baik membantu orang tua bekerja daripada sekolah. Begitu kalau di Surakarta sendiri bagaimana? Nah, ini kan saya sih matur, ini pakai CSR, pakai APBD. Dalam arti ya kita lihat dulu karena ini habis COVID, APBD kita mampu enggak? Kalau mampu ya ini, kalau bisa kita sekolahkan, kita biayai. Selama ini mereka beropini gini mungkin karena mahal. Iya. Karena mahal. Toh pun juga dari SMA dia lulus setelah kerja kan ya banyak yang melanjutkan lagi S1, D3. Nah, lah ini harapan kita mindsetnya nanti ya, ini akan kita ini, ayo sekolah. Karena ya kemarin ya juga, saya beberapa kali, saya baru 1 tahun di Komisi 4. Ada tamu datang ke kantor, ada yang datang ke rumah, itu ternyata kasihan datang ke rumah itu, bawa anaknya masih SD kecil-kecil, kelas 1, kelas 3, yang kelas 3 sudah 2 tahun tidak sekolah, yang kelas 1 mau sekolah, ini ya saya bapaknya yang duduk saya terharu. Harapan kami itu simpel, mereka harus sekolah. Walaupun bapaknya seperti itu, dana KPIP tidak hanya untuk ini. Sekolah kan saya tahu karena sekolah saya panggil, ini ngopo enggak beli sekolah. Salah itu, karena Undang-Undang Dasar mengatakan mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak. Pembukaan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini gimana kalau bisa jadi mempertemukan antara siswa, orang tua siswa dan juga pihak sekolah begitu ya. Akhirnya terbantu. Nah ini tugas kami kan, kita bagian dari warga masyarakat kan juga harus memikirkan itu. Betul. Jadi harapan kami ya dengan kita bisa bicara di Metro TV ini ya, ini merupakan bagian sosialisasi kami. Iya. Jadi jangan khawatir masalah biaya, masalah apa-apa. Biar pemerintah yang berpikir. Pak Janja, kalau kita bicara soal PPDB begitu ya Pak Ek ya, PPDB online, apakah di Solo ini ada sekolah baru dan apakah mereka sudah bisa ikut PPDB online? Oke, terima kasih. Jadi sebelum ke PPDB saya menambah sedikit tadi sampai Pak Janjang bahwa Ayo Sekolah ini kan sesuai program pemerintah. Berarti wajib belajar itu kan pendidikan dasar itu kan 9 tahun. Tetapi kita sekarang menaikkan tingkat menjadi harus 12 tahun. Artinya minimal SMA harus sudah dipegang setiap warga kita Kota Surakarta. Kemudian untuk mendukung itu supaya dia mau sekolah bagaimana? Tadi salah satunya ada beberapa program pemerintah Kota Surakarta seperti BPMKS. Dia membantu anak mulai SD, SMP, SMA dibelikan alat sekolah. Jadi pemerintah hadir di situ bagi warga yang tidak mampu, yuk kita belikan. Dia butuh apa? Tas, sepatu dan sebagainya kita belikan. Kemudian di samping itu, karena kalau sekolah yang swasta pasti kan berbayar mahal. Betul. Maka kita mencoba memberikan sekolah-sekolah dengan sistem zonasi tadi bagi yang mampu. Kalau yang memang dia tidak mampu, ada yang namanya jalur gagin. Afirmasi kalau terkenal sekarang afirmasi. Itu gratis. Nah, itu gratis total, ya. Jadi tidak dikenal biaya apapun, gitu. Di tempat kami di SD SMP nanti sebentar lagi akan kita mulai untuk PPDB-nya, tetapi memang ada beberapa yang khusus di SMA, itu ada 2 kecamatan tempat Kota Surakarta itu yang memang blank spot. Artinya blank spot itu tidak ada sekolah yang di dekat SMA, situ gitu ya. Di sekitar itu, SMA negeri loh ya. Tidak ada di Lawen maupun di Pasar Kliwon. Nah, kemarin dari beberapa keluhan masyarakat yang setiap tahun muncul ketika dia sudah lolos sampai lulus mau cari sekolah pasti untuk swasta. Iya. Maka kemarin kita mencoba menghadap dengan Pak Rudi, waktu itu kan Pak Rudi yang mempertemukan kita dengan Komisi 4 dengan Pak Janjan, kita sewaktu Pak Ganjar. Kita sama Pak Ganjar kita mengeluh dengan adanya kekurangan sekolah yang ada di Pasar Kliwon dan di Lawan itu, maka ya pertama khususnya satu-satu dulu. Akhirnya Pasar Kliwon kemarin kita bisa mendirikan SMA Negeri 9, ya,
yang bertempat di Pasar Kliwon, khususnya di Kelurahan Mojo. Oke, Nah, berarti sudah ada sekolah baru yang ini untuk ya, mengatasi adanya betul. blind spot itu ya. Sudah, jadi Oke, kita Bapak menggunakan boleh sistem. ditahan dulu, kita akan jeda terlebih siap. dahulu. Iya, Tetap iya. bersama kami pemirsa di Buletin Jateng Day Dialog. Kita masuk ke segmen terakhir pemirsa, membahas mengenai budaya pariwisata dan pendidikan di Kota Surakarta. Tadi Pak Eka sudah membahas sedikit tentang blind spot. Mungkin boleh dilanjutkan, Pak? Oke, jadi caranya blind spot itu saat ini sudah di Pasar Kliwon yang sudah didirikan SMA baru. Kemudian nanti tahun ini mulai tanggal 15 sudah mulai PPDB online dan semua warga sekitar Pasar Kliwon sudah ya agak lega lah, minimal sudah ada SMA yang baru. Oke. PR kita yang satu adalah di Laweyan. Di Laweyan ini kita memang juga belum ada, maka kita nanti mencoba untuk selain ke Pak Ganjar kembali, karena memang di sana memang masyarakat juga belum mendapatkan SMA yang negeri. Kita berharap ada beberapa peralihan-peralihan. Jadi di sana di daerah Manjasari itu banyak numpuk SMA negeri. Maka kemarin kita berpikiran ini bisa dipisah untuk dipindahkan lah. Agar lebih merata. Nah, diperatakan, dipindah di daerah Laweyan biar bisa untuk teman-teman yang di Laweyan. Artinya tidak menambah SMA baru, tetapi hanya menggeser. Oke. Karena kalau kita menambah SMA negeri baru, pasti swasta akan wah, akan ada pro dan kontra pastinya ya. Seperti itu. Jadi Oke. kita juga berpikir yang penting negeri ada, tapi swasta juga harus pikir. Kita Betul. pikirkan. Jadi supaya tidak merugikan satu dan lainnya. Oke, berarti sudah ada tambahin. ini ya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi di Solo nanti ada SMA baru, SMA Negeri 9 di Pasar Kliwon. Nah, ini nanti sudah bisa PPDB online Oke. tahun ini. Nah, ini tinggal kebijakan robel. Tinggal rombelnya nanti, kalau 3 pasti. Tapi Mas Wali kayaknya mintanya 6. Kalau saya masih tambah sekalian, karena ya tadi nanti yang Laweyan ini kan juga butuh SMA negeri yang Iya. belum ada. Kalau kita dirikan SMA baru di Laweyan, kita juga berpikir untuk sekolah swasta. Oke. Nah, nanti kasihan mereka tidak dapat siswa. Nah, ini juga nanti ya ini pergeseran ataukah mungkin rombel ditambah sekalian. Syukur-syukur nanti yang Serengan juga masuk di situ. Nah, nanti yang SMA 7 sebagian untuk Serengan, sebagian untuk Laweyan. Oke. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Akan lebih diratakan kembali begitu ya. Ya, atau nanti di Laweyan diambil satu SMA, pindah di Laweyan, khusus Laweyan. Oke, itu memungkinkan ya Nah, nantinya antara menjadi itu. opsi Jadi begitu. kalau Opsi-opsi. kita nambah sekolah baru, kita berpikir juga swasta. Kasihan. Bagaimana win-win solution Nah, begitu ya. Oke, ya, nah kita ketemu hanya ini ya, jadi hanya nanti pergeseran aja, pindah. memindahkan lokasi Nah, agar itu. tidak ada blind spot lagi di Kota Betul, Surakarta. betul, Oke, itu kalau soal pendidikan. Kita sedikit ke budaya lagi nih Iya. Pak. Tadi disebutkan ada beberapa destinasi wisata baru. Nah, destinasi wisata ini memang murni dikelola oleh Pemkot atau ada kerjasama dengan pihak Ya, ketiga? jadi ini yang anyaran dari toko, jadi barusan itu Masih fresh. Taman Safari Solo. Solo Safari. Nah, dulu kan apa itu nama TSDJ, Iya. sekarang jadi itu di pihak ketiga kan. Safari. Nah, dan Taman Safari. Nah, ini sudah banyak yang berminat datang ke sana. Antusiasmenya tinggi ya? Ya, itu. Mm-mm. Terus ini nanti yang lebih hebat lagi nanti di tahun 2024 itu nanti kelasnya saya dengar se-Asia Tenggara. Apa itu Pak? Itu namanya Taman Balik Kambang. Oke. Wah, nanti di Iya. sana pura ya ada, pentas ya ada, kebudayaan ada. Luar biasa. Oke, Nah, itu menjadi salah budaya. satu syarat begitu Iya. ya Iya. untuk menciptakan tempat wisata Iya. baru di Kota Surakarta, Iya. tetap menyelipkan budaya. Jadi Di saya pariwisata nambah sedikit, tersebut ya? budaya itu kita punya 2. Yang asli budaya tidak bisa digantikan dengan digital itu ada. Itu di Sridhari. Itu murni budaya dengan klasiknya seperti itu. Tetapi kalau yang di Balai Kambang ini tetap budaya, tetapi ada semu-semu digitalnya. Jadi Lebih modern. lebih modern. Nah, itu Oke. saja perbedaannya seperti itu. Meskipun sebenarnya secara konsep kurang lebih hampir sama Iya, begitu ya, tapi cuma lebih satunya lengkap yang di tradisional. Balai Kambang. Oke, Ya, ini nanti untuk menarik luar biasa wisatawan Balai Kambang. mancanegara Betul. juga begitu Ya. ya. Oke, mungkin yang
Terakhir saya ke Pak Eka terlebih dahulu. Seperti apa harapan untuk budaya, pariwisata, dan pastinya pendidikan di Kota Surakarta? Kalau harapan saya dengan adanya beberapa budaya yang sudah kita suguhkan di masyarakat Kota Surakarta, ini menjadi perhatian untuk masyarakat yang di luar Kota Surakarta. Dengan seperti itu kan akhirnya akan menambah wisatawan domestik maupun internasional datang ke Surakarta. Ya tadi harapan kita yang dulu 1,5 hari di Kota Surakarta menjadi 3 hari untuk menginapnya. Tapi dengan semakin lama menginap ini kan akan menambah PAD kita. Harapan kita seperti itu. Kemudian pendidikan, kami berharap bagi masyarakat Kota Surakarta wajib belajar 12 tahun ini, tolong kita bisa mengajak anak-anak kita untuk bisa mendorong untuk sekolah. Oke, baik, memang luar biasa kalau kita bicara soal budaya pariwisata di Kota Solo memang tidak ada habisnya, apalagi soal pendidikan. Ada Ayo Sekolah yang mewajibkan untuk sekolah 12 tahun dengan berbagai cara dan juga dukungan dari pemerintah untuk masyarakat yang menengah ke bawah yang merasa kesulitan untuk sekolah karena biaya pun juga sudah dibantu dari pihak pemerintah Kota Solo. Terima kasih Pak Janjang Sumaryono Aji, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, dan Pak Eki Sihananto, anggota Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, sudah berkenan untuk berbincang bersama kami hari ini. Dan saya Raida Pulpi, pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, selamat siang.